lapangan. Yang politisi dalam kasta Hindu itu, polisi itu kan dia levelnya ksatria, tapi kemudian orientasi geraknya itu dia waisa, pedagang. Karena apa? Kalkulasinya untung rugi. Ya kan? Kalkulasinya untung rugi. Bukan kalkulasinya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Baik, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda tentunya bersama saya Nanda Ratnasari dalam bincang luar biasa pada malam hari ini dengan tema kebudayaan adalah kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Berbicara terkait kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan gagasan atau wujud ideal daripada sifat kerja yang membentuk suatu sistem sosial yang ada dalam berbangsa dan bernegara, yang tentunya ada korelasinya antara sistem sosial dengan keadaan real hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan kita bersama semua tentunya, sudahkah atau adakah yang salah dengan kebudayaan atau budaya dalam kebahagiaan berbangsa dan bernegara hari ini? Dan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang aktivis, seorang tokoh masyarakat yang cukup terkenal ya di Provinsi Lampung tentunya. Dan beliau merupakan pegiat suatu komunitas yakni Klasika Bandar Lampung. Langsung saja kita sapa, di samping saya sudah ada Bang Cepri Huta Barat. Kasih tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Luar biasa. Memang kalau abang kita satu ini tuh berseri-seri gitu loh wajahnya, jadi membuat Nana tuh Pasti. luar biasa sekali, energi positifnya tuh gitu loh Bang. Justru saya terinspirasi dari Nana. Tadi itu datang itu agak lemes-lemes gimana gitu. Makanya setelah bertemu Bang C ini laju gitu deh gimana pokoknya gitu ya. Oke, berbicara terkait kebudayaan Bang. Berbicara terkait kebudayaan, tentunya kita akan berbicara tentang sistem sosial nih Bang hari ini. Bicara tentang kultur, adab dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Bang C sendiri terkait sistem sosial yang ada di Provinsi Lampung hari ini, sudahkah memberi kebahagiaan belum Bang kira-kira untuk rakyat Lampung ini Bang, khususnya kebahagiaan? Ya, terma kebahagiaan ini kan salah satu problem purba Ya. manusia. Betul. Dan nggak tahu apakah memang sebuah kondisi yang bahagia itu real benar-benar ada atau fiksi ya. Wallahu alam juga saya. Karena relatif ya. Di dalamnya itu kan ada kecenderungan relativitas. Tetapi nek dia hubungannya sama sistem sosial, kalau kata Parson itu sistem sosial dan pola interaksi hubungan ketika di mana sebuah masyarakat itu menjalankan fungsinya masing-masing. Maka kalau kita melihat hari ini di sini saat ini sepertinya masing-masing dari kita, banyak dari kita itu memang overlap, katakanlah tidak menjalankan fungsinya masing-masing gitu ya, otomatis maka ya saya nggak tahu apakah itu kemudian berimplikasi langsung pada sebuah ihwal yang namanya bahagia. Tapi menurut saya manusia hari ini cenderung mengalami keterasingan yang akut. Keterasin gimana tuh Bang? Kan di rumah sendiri masa asing gimana sih Bang? Betul, secara physically mungkin kita di rumah sendiri,
Tetapi kehidupan manusia itu kan secara garis besar dia kan ada kehidupan fisik, ada kehidupan batin. Betul. Nah, sebenarnya konsep kebahagiaan itu kan menyasar pada yang batinnya, not physically, ya kan? Tapi persoalannya adalah kondisi sosio masyarakat hari ini global dan termasuk Lampung dan termasuk di sini mungkin, ya kan? Itu kan memang prosentase seluruh aktivitasnya yang menyasar pada kehidupan batin itu sedikit. Kita lebih banyak ke persoalan fisikly. Ini tentu efek dari cara berpikir ya, sistem berpikir kita yang memang sepertinya sudah mengalami keguncangan. Nah, itulah yang berakibat pada kondisi kita yang seperti kita mengalami kecemasan eksistensial. Dalam filsafat eksistensialisme itu namanya kecemasan eksistensial, angst. Ketika kita berdiri pada kondisi sadar atau tidak, kita dalam posisi ruang antara temaram kesadaran. Jadi yang mau dikejar itu fisik, tapi orientasi kita di dalam sebenarnya adalah kebahagiaan itu tadi yang batin. Jadi ini salpu, kalau dalam terma anak klasik itu salpu, salah putar antena. Gitu, harusnya dia ke sana aktivitasnya gitu, kok malah ke sini. Ya, nggak sinkron juga jadinya Bang ya, nanti di realnya, di lapangannya itu sebenarnya akan kembali lagi kepada pribadi atau individunya lagi, atau gimana Bang ya? Salah gimana sih ngomongin bahagia apa ya? Kebahagiaan masing-masing. Iya, kebahagiaan masing-masing, tapi juga kebahagiaan seseorang. Betul. Itu representasi kebahagiaan universal. Saya ingat Ki Ageng Suryo Mentaram pernah bilang bahwa kebahagiaan satu orang itu mewakili kebahagiaan seluruh umat manusia. Ki Ageng Suryo Mentaram ini filsuf Jawa yang dibaptis oleh salah satu pemikir Prancis. Beliau ini anak Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari sekian banyak anaknya. Ini filsuf. Dia kehidupannya asketik, seorang pangeran tapi menjauh dari realitasnya di keraton. Sama seperti Siddhartha Gautama yang dilakukan. Tetapi yang menarik sebenarnya, untuk sampai pada level landasan filosofis yang diwartakan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram itu, beliau juga gencar memamah produk filsafat barat. Ini banyak orang nggak tahu. Orang taunya Ki Ageng Suryo Mentaram itu filosofi Jawa, bla bla dan lain-lain ya kan, kehidupannya saiki ingkene ngene, kemudian ada 6 filosofi sakarepmu, sacukupe, sabutuhe, apalagi gitu ada 6 itu pokoknya. Itu kan setelah saya membaca agak panjang tentang Ki Ageng Suryo Mentaram, bahwa dia memang tuntas pembacaan dia tentang konsep-konsep etiknya Immanuel Kant, ya kan, kritik rasio murni atau kritik rasio praktisnya Immanuel Kant. Kemudian Ki Ageng Suryo Mentaram juga ternyata pernah mendedah konsep kehendaknya Arthur Schopenhauer gitu. Akhirnya kemudian dari situ dia ngegatoin dari yang luar sana barat dengan kondisi real masyarakat Jawa saja. Gitu. Dan kata beliau, kalau saja kita bisa memberi jarak pada hal-hal yang duniawi, maka itulah pintu masuk menuju kebahagiaan. Salah satu konsep itu yang buat saya menarik adalah yaitu saiki, ingkene, ngene. Jadi di sini, saat ini, sekarang. Gitu. Jadi nggak ada masa lalu. Masa lalu, forget, lupakan, kata Ki Ageng Suryo Mentaram. Masa depan juga itu fiksi. Siapa yang bisa menjamin pasca kita ngobrol-ngobrol ini, kemudian tiba-tiba kita masih bisa bernapas. Jadi filosofi kehidupan Ki Ageng Suryo Mentaram itu adalah menikmati saat ini. Nah ini yang kita kadang-kadang abai. Manusia hari ini kan orientasinya sok masa depan. Tentunya physically, material. Ya kan? Nah, barang ini kalau mau
terus dikejar, entah sampai titik mana kita menemui kata mapan, sukses, aman, tentrem. Itu fiksi. Karena ketika orientasi hidup kita melulu pada yang fisikal material, kita tidak akan berhentinya kita mati. Betul. Itu kita lihat dari kacamata Lampung sendiri, Mbak. Apakah akan berbeda ketika kita berbicara lingkup bernegara nih, Bang? Sistem sosial hari ini. Maksudnya bernegara. Ya, terkait kebahagiaan itu tadi, Bang. Oh iya. Mau memberikan apa gitu Iya. khususnya untuk Indonesia. Ya, itu tadi seperti yang saya katakan di awal, dia bicara sistem sosial itu kan ketika setiap masyarakat menjalankan tupoksinya, fungsinya. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita tahu masing-masing fungsi kita, gitu. Kita tahu nggak nih level kita ini lagi apa, posisi kita, peran kita itu sekarang sebagai apa, gitu. Nah persoalannya kan di kita ini kan kita kadang suka merasa perasaan mendahului kenyataan, gitu. Levelnya itu Waisa, nek dia kasta, tiba-tiba bergerak seolah dia kesatria. Levelnya masih Waisa, level kalkulasinya masih untung rugi, tapi narasi yang dibicarakan seolah-olah kastanya sudah Brahman. Gitu. Jadi tahu diri itu key-nya pertama. Dan tahu diri ini kan problem hampir seluruh umat manusia. Di kuil Apollo Yunani 300 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Sokrates pernah bilang, tercatat tuh di kuil, Genutus Sultan, kenalilah dirimu dan jangan berlebihan, titik, kata orang Yunani. Itulah yang kemudian menginspirasi seluruh tradisi-tradisi ya obrolan. Jadi ketahuidirian ini. Nah, untuk tahu diri ini, Nana, ini adalah pekerjaan seumur hidup. Kita tidak akan pernah mencapai sesuatu definisi diri yang fix. Dia selalu dalam proses menjadi, ya kan? Itulah kemudian ada yang namanya sistem sosial, non sosial dan lain-lain, kelas sosial. Nah balik lagi dalam kehidupan negara, apakah kemudian masing-masing dari kita semua ini sudah menjalankan fungsinya masing-masing? Bagaimana kita menjalankan fungsi kalau memang kemudian kita tidak tahu? Kamu siapa? Kok tiba-tiba bergerak A, narasinya B? Harusnya mewakili rakyat, tidak mewakili rakyat. Harusnya mengawasi pemilu, tapi malu-malu. Begitu loh. Habis itu kemudian kita juga biasa saja melihat realitas tersebut. Ada realitas yang patologis dan kita rileks. Artinya apa? Yang paling jahat dari kejahatan adalah ketika kita melihat sebuah kejahatan sebagai sesuatu yang normal. Ini dalam filsafat eksistensial Hannah Arendt disebut banalitas. Jadi banalitas kejahatan. Jadi kita tuh melihat kekacauan itu kok jadi biasa aja gitu. Sudah menjadi kebiasaan. Iya, itu banal, itu bahaya itu. Nah, itu bahaya. Jadi kita serampangan ya, abstrak gitu ya. Jadi dalam kehidupan negara kacau. Dari jauh itu mau bahagia jauh itu. Pura-pura bahagia kali. Menurut Bang Cuy sendiri terkait sistem sosial hari ini nih Bang, untuk membangun daripada sistem sosial yang kacau ini hari ini, tentunya yang lebih baik dan menjadi sistem sosial yang baik nih Bang. Ya Mungkin ada. Ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi ya, misalkan menjadi diri sendiri tadi ya kan? Dalam literatur agama dikatakan kenalilah dirimu, kemudian namanya dalam tradisi filsafat barat itu kenalilah dirimu. Nah kita harus kembali pada the real seperti yang dikatakan Ki Ageng Surya Mentarang di sini saat ini. Kita itu siapa dimulai dari you lahir di mana, you besar di mana. Saya ada itu kan karena yang lain. Tanpa yang lain maka saya tidak ada. Kita absen, kita tidak hadir atau present. Nah, yang lain ini kan
include di dalamnya manusianya, tradisinya dan lain-lain. Nah, Nana, kita itu sekarang sudah lupa landasan filosofis hidup kita yang berbasis lokal. Misal, ada landasan filosofis dalam kehidupan masyarakat Lampung, Pil Sendiri, Sakai Sambayan, Julu Ado dan lain-lain. Itu saya nggak tahu itu apakah kemudian memang menjadi sebuah kajian khusus, ya alih-alih memang menjadi aspek laku ya. Tapi sepertinya memang masyarakat kita Lampung juga sudah kehilangan jati diri karena landasan filosofis masyarakat Lampung sendiri mereka abai. Misalkan terma PLP sendiri itu kan kita menghargai diri kita sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh agama dan adat. Jadi nggak bisa sembarang itu. Ini landasan etik gitu. Itu nggak bisa sembarang. Nah, kita kan serampangan. Nah, menurut saya baiknya kemudian kita benar-benar menggali kembali kearifan lokal. Di Lampung ada PLP sendiri dan sekian, ada 5. Di Sumatera Utara ada landasan filosofis Galeana Tolu dari terinspirasi dari mula jadi Nabolon. Kemudian di Minang adat Basanding Sarak Basanding Kitobulo. Itu monggo kemudian masing-masing pesen subjek-subjek ini di tiap lokalnya masing-masing menggali. Nah, kita ini nggak tahu kita ini mau ngapain, ya kan? Boro-boro mau gali gitu. Jadi serampangan. Karena apa? Orientasinya sangat material. Yeah. Tentunya ini efek pendidikan, paling nyasar, paling inilah dan lain-lain. Ini problemnya agak akut. Jadi adanya korelasi ya Bang antara pendidikan itu tadi dengan sistem sosial tadi ini. Ya Bang ya. Padahal kan memang harusnya pendidikan ini kan malah justru menunjang Bang daripada sistem sosial. Ya. Baik, harusnya. Tapi Seharusnya dan itu pernah terjadi. Nek, kita bicara konteks Indonesia Nusantara. Di beberapa momen saya sering katakan, kita mengalami keterasingan epistemik dari cara berpikir. Kenapa? Karena pola pendidikan kita yang awalnya berbasis laku, etik, yaitu yang kemudian menjiwai kehidupan pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren itu kiai not only pengetahuan secara epistemik di kepala, tapi pengetahuan itu menubuh dalam tubuh kiai. Maka kalau kita ngelihat kiai itu bukan dia ahli apa segala macem, dia jalan aja sudah pengetahuan. Dia batuk katanya, kita langsung tercerahkan. Ya. Nah, ini bergeser ya kan, gegara kolonial masuk. Gitu. Kemudian ada ekspansi besar-besaran, gitu kan, efek dari terjadinya revolusi pengetahuan di Eropa pasca abad pertengahan masuk ke modern, Renaissance di Prancis. Ketika kemudian zaman modern di Eropa membagi 3 kategori umum soal etik, logika dan estetik. Padahal ini dulu masyarakat Nusantara ini termasuk tradisi Islam itu menyatu. Yang benar itu juga adalah baik dan juga indah. Nggak ada keterpisahan. Nah, sekarang itu gegara filsafat Eropa Barat tiba-tiba itu dipecah. Ini perjalanan panjang dalam sejarah filsafat Barat. Ketika mereka melakukan revolusi itu kan karena terlalu lama dipunggung oleh otoritas gereja. Jadi di Barat itu sudah biasa, yang indah itu jalan sendiri, yang baik itu jalan sendiri, yang benar itu jalan sendiri. Maka kemudian sains berkembang. Walaupun sains itu berkembang tidak berkorelasi langsung dengan kehidupan sosial, apakah kemudian kita secara etik? Yang benar-benar ilmu untuk ilmu. Yang indah begitu juga ya indah. Maka kemudian orang tersasar aja gambar apa dan lain-lain. Nah, itu kan diekspor. Narasi modernitas itu diekspor ke seluruh belahan dunia. Masuk termasuk ke kita. Maka akhirnya kemudian ada keterpecahan cara berpikir kita. Saya kemarin baru ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan kuliah ya. Jadi kalau kita mau jujur, kita nggak usah banyak-banyak mengambil inspirasi dari tradisi berpikir Islam. Coba kita lihat dari secara metodologis ilmu hadis saja.
Ada sanad, matan, dan rawi. Rawi itu mengerikan. Bayangkan seorang perawi itu nggak bisa alpa sedikit pun. Baik lakunya, nggak boleh berbohong, pokoknya clean, bersih gitu. Maka transmisi pengetahuan itu bukan saja benar, tetapi juga baik dilihat dari aspek perilaku dari si perawi, dan juga indah gitu. Dia menubuh. Nah, itu yang menginspirasi para kiai-kiai zaman dulu. Nah, sekarang itu enggak. Kita bisa saja mendapatkan sesuatu yang benar, kita bisa saja mengutip pada sesuatu yang benar oleh orang lain, tetapi apakah pengetahuan yang disampaikan orang tersebut menjadi laku tubuh, itu belum tentu. Dan kita rilek-rilek aja gitu. Yang penting dia ngomong benar. Persoalan kemudian itu dipraktikkan dalam laku hidupnya, itu persoalan lain. Kita enjoy aja ngomongin politik, ya kan? Dengan politisi busuk katakanlah, itu kan aneh, banal gitu. Seolah-olah nek dia lagi jadi narasumber ngomongin politik, ini ideal ini. Wah, aku bagus kita sebagai seorang anggota DPR, bla 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 bla, panjang. Cukup dulu tuh. Tapi pada praktiknya dia mengingkari sendiri, gitu loh. Jadi ada keterpecahan diri gitu loh di dalam diri. Dan kita, Nana, itu kok bisa-bisanya juga melakukan pembiaran. Maksudnya pembiaran itu, ya saya nggak tahu ya apakah kemudian Nana juga kemarin-kemarin di sini juga mengundang bla bla dan yang lain-lain. Tapi menurut saya kalau bisa itu mulai agak difilter-filter. Gitu. Kenapa? Salah satunya itu, kita tiba-tiba melihat sesuatu yang baik dan benar itu seolah-olah tidak berkorelasi langsung dalam kehidupan praktik seseorang, dan kita rileks melihatnya. Gitu lah. Tahu ya Bang. Sebenarnya pendidikan aja sekacau itu ya Bang ya. Yang awalnya kan memang orang mau menuntut pendidikan itu kan untuk agar bagaimana untuk kedepannya lebih baik. Iya, mendapatkan pengetahuan. Ini ada dasar nggak sih Bang untuk budaya dalam kebahagiaan ini, dalam berbangsa dan bernegaranya, ada dasarnya nggak sih Bang? Pendidikan aja seperti itu, dasar dalam kebiasaan atau kultur itu tadi itu kan harusnya berlandas gitu loh Bang. Ya mau berekspresi sebagaimana mungkin, tapi tidak kembali lagi kepada dasar hari ini Indonesia, dasarnya apa gitu. Iya. Itu gimana gitu? Jadi, apa Indonesia hari ini gimana gitu loh Bang? Ya. Tidak berlandas tuh. Lah wong jalan semaunya sendiri-sendiri tuh. Ya memang situasi kita chaotic sekarang, kacau, asli kacau. Apa namanya? Yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus kembali pada kearifan lokal masing-masing, menelisik ke dalam, ya kan, bagaimana kemudian indigenous culture di masing-masing tempat itu hidup. Nah, ngaji soal ini itu minim, sehingga kemudian kita hilang arah. Rujukan kita, ya kan, rujukan kita mesti secara metodologis adalah pengetahuan yang pertama Barat dan pengetahuan Islam. Islam ini juga tanda kutip, ya kan, karena kita diserbu oleh berbagai macam faksi dalam Islam. Tapi secara mayor, nek dia ngomongin pendidikan, maka pendidikan ala Barat yang orientasinya jelas kerja. Gitu. Kerja ini saja mengalami distorsi makna. Karena kalau mau dirujuk lebih dalam dan lebih dalam, kerja itu kan ada dua sebenarnya. Hanya saja sekarang ini seolah-olah identik kerja itu mencari uang, padahal tidak. Gitu. Kerja itu ada dua, kerja yang mencari uang dan kerja sebagai aktualisasi diri. Prosentasenya 20-80. Kalau kita mau kerja kita dalam keseharian itu mencari uang itu hanya 20% harusnya. Tapi kerja sebagai aktualisasi diri itu harusnya 80%. Aktualisasi diri itu dalam psikologi behaviorism Abraham Maslow, dia kebutuhan dasar dan juga kebutuhan puncak. Jadi dia dasar sekaligus kebutuhan puncak. Apa sih aktualisasi diri? Kita mengembangkan segala daya upaya, potensi diri kita, passion kita yang berkesesuaian dengan diri kita. Gitu.
Kalau memang passion lu sebagai seniman, totally you jadi seniman, nggak usah mikirin apakah kemudian dapat uang atau tidak, karena itulah wadah aktualisasi diri. Betul. Kesiapaan kita ditunjukkan lewat karya tersebut. Kalau kamu mau jadi pedagang katakanlah, maka jadilah pedagang yang baik, karena itulah kesiapaanmu bergantung dari bagaimana kamu memanage persoalan dagang tersebut. Begitu juga yang ulama, begitu juga yang politisi. Nah, kita ini serampangan. Yang politisi dalam kasta Hindu itu, polisi itu kan dia levelnya ksatria, tapi kemudian orientasi geraknya itu dia waisa, pedagang. Karena apa? Kalkulasinya untung rugi. Ya kan? Kalkulasinya untung rugi. Bukan kalkulasinya kelompok, negara bangsa. Harusnya ksatria itu udah begitu. Di atasnya Brahman, manusia udah universal. Nah, kita itu mereka-mereka yang ada di pemerintahan, tampilannya itu seolah-olah mereka ngomongin negara bangsa, tapi sebenarnya di dalamnya nalarnya itu kalkulasi untung rugi. Jadi tabrakan. Aduh, bener juga ya Bang, bener nggak sih? Jangan-jangan nih Bang, jangan-jangan nggak paham gitu Bang kan hari ini ya, rekan-rekan yang ada di pemerintahan maupun di sekitarnya terkait sistem sosial nih, jangan nggak paham sistem sosial nih Bang. Iya. Karena masih banyak nih konflik etnis, konflik ideologi bahkan kan, dan masih banyak lagi konflik-konflik yang ada gitu. Jangan-jangan nggak paham gimana nih, ya bisa jadi tidak paham, bisa saja memang belum sampai ke level paham. Ya dia tahu ya, beda ya antara memahami dan mengetahui itu kan kerja kepala, memahami itu kan kerja hati gitu. Kalau mengetahui itu database dia, statistik gitu. Tapi kalau memahami kita masuk ke dalam relung dalam masing-masing person di luar diri kita, empati gitu. Nah, mungkin mereka itu bisa saja tidak paham, bisa saja tahu, bisa saja tidak tahu, atau bisa saja pura-pura. Bisa juga Bang. Bisa juga gitu, karena berbagai macam apalah ya kan pernak-pernik dalam kehidupannya itu. Gitu. Jadi agak repot memang. Ya kalau saya ngelihatnya misalkan kayak saya tadi ngomong pendidikan, karena memang pendidikan kita kacau. Gimana Bang? Ya kacau. Saya di banyak kesempatan saya bilang dulu yang namanya pendidikan itu adalah sebagai tempat menggali pengetahuan. Tiba-tiba dicekoki oleh westernisasi, akhirnya kemudian yang namanya kita belajar itu orientasinya ke kerja, maka wujudnya adalah ijazah. Ya kan? Kalau you sekolah maka you dapat ijazah. Jadi bergeser itu maknanya dari untuk mendapat pengetahuan menjadi mendapat ijazah. Tapi hari ini kemudian ternyata ijazah juga nggak penting gitu. Orang banyak yang bisa hidup ternyata nggak perlu ijazah. Ada banyak juga orang yang nggak perlu sekolah ternyata bisa hidup juga. Apalagi di tengah dunia virtual yang makin canggih kayak gini. Jadi fiksi-fiksi tentang pengetahuan juga mengalami pergeseran. Nah, prediksi saya nanti pada satu titik memang kayak kampus-kampus itu sudah tidak diperlukan lagi oleh manusia secara keseluruhan. Iya, karena semua bisa kita dapatkan secara virtual. Karena semua kita bisa dapatkan secara virtual. Dulu kenapa kita masuk ke kampus? Ya kan? Karena ada fiksi tentang ijazah. Bukan pengetahuan. Ya kan? Maka orang semuanya sekolah karena ingin hidup layak bermodal ijazah. Tapi hari ini fiksi tersebut mulai terbantahkan. Orang bisa hidup layak tanpa ijazah. Artinya kampus legitimasinya sudah mulai digoyang. Di kemudian hari nanti, ya kan, itu terus berkembang, bubar itu kampus. Orang dengan serta-merta membangun daya kreativitasnya by virtual. Tapi pada satu titik nanti, ketika secara kognitif orang sudah mapan pengetahuannya, manusia akan mengalami recurrent pattern, pola terulang, dia mengalami kekeringan makna di dalam batinnya. Nah, sebenarnya disitulah peran pondok pesantren sebenarnya. Jadi nanti kampus-kampus itu bubar,
beberapa tahun lagi nih, entah 50 atau 100 tahun ya kan. Saya prediksi, saya ramal ini, tolong dicatat ya teman-teman. Akhirnya kemudian orang-orang kering dia, ya kan, secara batinnya akhirnya mengalami kerinduan yang kedua agar menemukan guru the real guru yang mungkin nggak perlu banyak ngomong, cukup disentuh aja tiba-tiba kita tercerahkan. Aduh. Nah, itu peran kiai-kiai. Nggak ada lawannya kiai-kiai. Makanya kalau santri harus tetap dijaga itu. Nanti dia terulang kayak gitu. Masih seputar kebudayaan dalam kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Bumi Lampung.